Halo semua, perkenalkan nama saya Maharani Sitorus dengan NIM 11S23044 dari Prodi Informatika Angkatan 2023 Institut Teknologi DL. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kode program bahasa Haskell yaitu berupa tipe data pecahan. Sebelumnya, saya ingin menjelaskan apa sih tujuan dari program ini. Tujuan program ini untuk menyediakan struktur data dan operasi-operasi dasar yang diperlukan untuk bekerja dengan pecahan dalam bahasa pemrograman. Eh, Yaitu pemrograman Haskell. Dengan menggunakan data pecahan dan fungsi-fungsi yang terdefinisi, program ini memungkinkan pengguna untuk melakukan berbagai operasi aritmatika pada pecahan, seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Selain itu, program ini juga memeriksa kesetaraan dan perbandingan antara dua pecahan. Nah, berikut saya ingin menjelaskan bagaimana sih cara membuat kode pemrograman ini, gitu. Yaitu pertama, definisi tipe data pecahan. Di sini A, B, bilangan pecahan adalah bilangan yang dinyatakan dengan A per B atau pembilang dan penyebut, di mana A dan B adalah bilangan bulat. Ah, jadi yang dimaksud dari sini adalah A itu sebagai pembilang dan B adalah penyebut. Di mana kita ketahui kalau pecahan itu pasti ada pembilang dan penyebutnya. Nah, maka dibuatlah kod yaitu data pecahan sama dengan pecahan di mana A itu integer dan B itu integer. Lalu dibuatlah kata driving so untuk memperlihatkannya. Nah, A kenapa harus integer? Ya, kita ketahui pecahan itu harus bilangan. Nggak bisa aja sih yang lain, tapi eh, di sini mintanya kode yang integer. Masuk ke realisasi selektor. Selektor pembilang untuk mendapatkan nilai pembilang dari pecahan. Kita disuruh untuk membalikan nilai pembilang A dari pecahan P. Nah, di sini dibuat pembilang pecahan ke integer. Di sini disuruh membuat pembilang. Eh, untuk membuat nilai pembilang itu ya menurut aku buatnya pembilang pecahan A ini garis bawah sebenarnya itu untuk penyebut, tapi aku bikin garis bawah eh gak apa-apa sih, bebas bisa juga X. Itu sama dengan A. Nah, tapi untuk itu harus sama dengan ini. Yang ini harus sama dengan ini. Nah, lalu kita masuk ke selektor penyebut untuk mendapatkan nilai penyebut dari pecahan. Di sini kita disuruh untuk mengembalikan nilai penyebut. Jadi kita disuruh untuk membuat penyebut. Nah, hampir sama ke atas, yaitu penyebut pecahan ke integer. Penyebut pecahan, karena ini penyebut, jadi nilainya di sini. Nah, jadi ini. Gitu. Nah, masuk ke realisasi konstruktor. Konstruktor untuk membuat pecahan dengan nilai pembilang dan penyebut tertentu. Nah, kita disuruhin untuk membentuk pecahan dari dua bilangan bulat. Karena kita ketahui ya, kalau pecahan itu biasanya kalau penyebutnya nol itu nggak bisa, tapi di sini dibolehkan. Hmm. Nah, untuk membuat itu yaitu dengan integer ke pecahan. Kan kita ketahui A itu pembilang, B itu penyebut. Jadi aku buat kodenya itu make P AB sama dengan pecahan AB. Nah, masuk lagi ke realisasi operator penjumlahan pecahan. Di sini kita disuruh untuk menambahkan dua pecahan. Pecahan pertama ditambah pecahan yang kedua atau P1 plus P2. Nah, kodenya itu yaitu add P pecahan ke pecahan. Sebuah fungsi mengambil dua pecahan sebagai argumen dan mengembalikan hasil penjumlahan dari kedua pecahan tersebut. Aku buat ini, di sini ada dilihat bahwa pecahan A, B. Karena dua pecahan, jadi di sini pecahan A1, B1, pecahan A2, B2 dijumlahkan. Nah, hasilnya itu sama dengan pecahan A1 dikali B2 plus A2 dikali B1 terus B1 dikali B2.
Kalau kita ketahui kan, kalau pecahan penjumlahan itu yaitu semisalkan penyebut itu pasti dikalikan sama pembilang, terus ditambahkan sama pembilang kedua, terus dikalikan sama penyebut pertama. Nah, terus per eh, penyebut pertama dikali sama penyebut kedua. Itu logikanya. Terus masuk ke pengurangan pecahan, hampir sama sama itu penjumlahan. Hampir sama-sama penjumlahan, hanya bedanya di sini, di minus. Jadi hasilnya tuh sub P pecahan A1 B1 pecahan A2 B2 sama dengan pecahan A1 dikali B2 minus A2 kali B1 B1 dikali B2 atau pembilang satu dikali sama penyebut kedua dikurang sama pembilang kedua dikali sama penyebut pertama terus per B1 atau penyebut satu dikali penyebut kedua. Oke, kita masuk ke perkalian pecahan. Kalau logika di perkalian pecahan kan eh, itu gampang. Hanya dikalikan ya pembilang pertama dikali sama pembilang kedua, pertama dikali sama penyebut kedua. Nah, maka kita dapat dari logika tersebut yaitu mul P pecahan A1 B1 pecahan A2 B2 sama dengan pecahan A1 dikali A2 ini kita anggap per ya, emang gitu. B1 dikali B2. Nah, itu hasilnya. Lalu masuk ke pembagian pecahan. Nah, kita di sini untuk mengalihkan, ini salah ya. Harusnya membagikan. Oke, eh, untuk membagikan dua pecahan, P1 per dua. Pecahan pertama dibagi pecahan kedua. Nah, di sini fungsi mengambil dua pecahan sebagai argumen dan mengambilkan hasil pembagian dari pecahan pertama dengan pecahan kedua. Kita ingat kembali logika matematika untuk pembagian pecahan itu, yaitu mm, yang dibagi itu harus dibalikan, ya kan? Dimana penyebut penyebut yang kedua menjadi pembilang yang kedua, pembilang menjadi penyebut gitu. Nah, di sini dibuat di pecahan pembilang 1 B1 pecahan A2 B2 sama dengan pecahan A1 dikali B2 B1 dikali A2 gitu. Atau eh, pembilang pertama dikali penyebut kedua, lalu penyebut pertama dikali pembilang kedua. Hmm. Lalu masuk ke realisasi predikat. Is QP pecahan pertama, pecahan kedua. Untuk membuktikan apakah kedua pecahan sama nilainya. Nah, itu kembali lagi kita ingat gimana cara membandingkan cara membandingkan suatu sama suatu itu. Nah, di sini kita disuruh membuat kesetaraan. Setara nggak pecahan ini sama sepecahan gini. Terus hasilnya nanti berbentuk boolean atau true false. Nah, aku buat kode is equal to P pecahan A1 B1, pecahan A2 B2 itu sama dengan eh, pembilang pertama, terus pembilang kedua, itu sama nggak sama pembilang kedua sama penyebut satu gitu. Lalu masuk ke predikat kurang daripada pecahan. Nah, di sini kita disuruh untuk membuktikan apakah kedua pecahan sama nilainya. Kayaknya ini salah deh. Ah, ini salah. Ini kita disuruh untuk membandingkan pecahan pertama itu lebih kecil nggak atau sama dengan pecahan yang kedua. Jadi eh, hasilnya itu nanti true atau false. Nah, nah gitu. Setelah itu kita run. Cara mengeluarkan hasilnya itu yaitu dengan main
IO, min sampai dengan do, untuk membaca inputnya, yaitu pembilang satu return IO in. Nah, begini. Terus membawa pecahan pertama dan kedua menggunakan konstruktor konstruktor MICV, yaitu pakai LED. Nah, untuk menampilkan pecahan P1 dan P2 serta hasil operasi-operasi pecahan, eh pakai code put strlen. Nah, untuk hasilnya boleh kita coba, yaitu pakai GHC. Nah, kalau ada begini, masukkan ke kode yang ini. Lalu enter. Lalu buat 00, 0, enter 0, enter, 0, enter, 0, enter. Nah, hasilnya bakal seperti ini. Eh, se- Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan. Jika ada kekurangan atau kesalahan kata-kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.